Segera, Jie Tian dan yang lainnya pergi dari sini dan kembali ke reruntuhan lagi. Namun mereka tidak memasuki gerbang catur untuk memburu Chu Feng. Bahkan jika Anda mengetahui kunci rahasia Chu Feng untuk memecahkan formasi, Anda dapat mengikuti langkah-langkah Chu Feng. Namun karena mereka khawatir Chu Feng masih punya kemampuan, mereka tidak berani masuk lebih dalam. Namun mereka tetap menghubungi anggota klan Channeling Sein, lagi pula mereka tidak mengeluarkan anggota klan Channeling Sein. Mereka merasa bahwa Chu Feng mungkin akan terus menggunakan anggota klan suci spiritual untuk menghancurkan formasi. Dan karena sarana khusus dari para santo psikis, meskipun jaraknya jauh, mereka masih dapat mengirimkan pesan dan memahami situasi Chu Feng saat ini secara lebih detail. Saat ini, anggota klan suci psikis sedang berlutut di depan Ling Mouzi, Jie Tian dan lainnya, orang tua di kepala mengangkat piring dengan kedua tangan. Ada banyak sekali manik-manik kehidupan yang diletakkan di piring. Namun kini sebagian besar manik-manik kehidupan sudah rusak, hanya 3 yang masih utuh. 3 orang yang tertinggal, di negara bagian mana mereka? Ling Miaozi bertanya. Kembali ke tetua tingkat suci, 3 yang tertinggal adalah spiritualis dunia naga sejati kelas 7, kata lelaki tua dari klan suci paranormal. Tentu saja, kita masih perlu menggunakan orang-orang kita untuk menghancurkan formasi. Sepertinya formasi di baliknya tidak semudah yang dia katakan. Chu Feng benar-benar tercela. Mata Ling berkedip, menjadi semakin besar, yakin dengan tebakannya. Setelah mendengar ini, lelaki tua dari suku suci paranormal juga menambahkan. Tetua tingkat suci mungkin telah ditemukan oleh Chu Feng. Oleh karena itu, setelah manik kehidupan suku tersebut dihancurkan, 3 tetua yang masih hidup di suku kami tidak melanjutkannya, sampaikan beritanya. Tetapi sebelum anggota klan dibunuh oleh Chu Feng, mereka semua menyampaikan berita itu. Hanya berita ini. Sang tetua ragu apakah akan mengatakannya di depan umum. Berita apa? Katakan saja padaku, kata Ling Mouzi. Pesan yang disampaikan oleh anggota klan saya mengatakan bahwa setelah Anda dievakuasi, Chu Feng menunjukkan senyum bangga. Dia sepertinya tahu bahwa Anda telah melarikan diri. Selanjutnya, Chu Feng juga berkata bahwa dia tidak akan membiarkanmu melarikan diri lain kali. Sepertinya dia punya cara lain, kata lelaki tua dari klan suci paranormal. Setelah mendengar ini, wajah Ling Miao berubah menjadi jelek. Meskipun dia sudah menduga bahwa Chu Feng memiliki rencana cadangan, ketika kata-kata ini diucapkan di depan umum oleh anggota klan suci spiritual. Mereka benar-benar tidak berani melakukan apapun. Selanjutnya, mencari Chu Feng, secara alami saya sangat tidak bahagia. Pada saat yang sama, saya telah memasuki bagian terdalam dari gerbang catur melalui jalan yang saya buka sendiri. Ini adalah tempat yang dapat dicapai dari jalan yang dibuka oleh orang lain. Ini adalah ruang publik. Tetapi jika Anda ingin masuk lebih dalam dan mencapai bagian terdalam dari gerbang catur, Anda tidak bisa hanya mengandalkan kunci untuk memecahkan formasi. Ini yang baru. Di sini, setelah memecahkan beberapa formasi terakhir, asalkan urutannya relatif benar maka akan muncul gerbang penghalang. Gerbang penghalang itu adalah jalan menuju akhir. Namun meskipun gerbang penghalang itu muncul, bukan berarti urutan pemecahan formasi sebelumnya harus benar. Ini sebabnya Jie Tianran dia juga telah mencapai bagian terdalam dari gerbang catur, tetapi dia tidak mendapatkan harta karun itu. Karena dia tidak cukup percaya diri, dia tidak berani memastikan apakah perintahnya benar, dan dia tidak melakukannya, berani mempertaruhkan nyawanya. Singkatnya, di ruang yang besar dan rumit ini, ada juga banyak formasi di dalamnya. Saat ini, Chu Feng menggunakan 3 orang dari klan suci psikis untuk menghancurkan formasi. Chu Feng sangat ingin menghancurkannya, formasi dan pergi dari sini.
Karena dia tidak yakin, formasi besar di pintu tadi, adalah satu-satunya formasi yang bisa dia kendalikan di reruntuhan ini. Tapi, selama pintu itu terbuka, kekuatan formasi itu tidak lagi berada di bawah kendalinya. Inilah mengapa dia ingin ketiga orang suci psikis menelan formasi yang dia atur. Itu sebabnya dia mengucapkan kata-kata itu di depan rumah suci 7 alam. Hanya untuk membuat mereka curiga. Namun nyatanya, apa yang dikatakan Chu Feng benar, formasi itu adalah satu-satunya cara Chu Feng dapat memeriksa dan menyeimbangkan hasil dari 7 alam. Dia bertaruh bahwa rumah suci 7 alam akan takut. Tapi untuk berjaga-jaga, kita masih harus pergi dari sini secepatnya. Karena, Chu Feng telah menentukan satu hal. Raungan sebelumnya pasti merupakan aktivasi dari formasi kuat tertentu. Jie Tian dan yang lainnya dapat melarikan diri sebagian besar karena formasi ini. Tapi melarikan diri mungkin bukan satu-satunya fungsi formasi itu. Kepercayaan diri Jie Tian bukannya tidak berdasar, dia yakin. Seringkali hal yang tidak diketahui sudah mengganggu. Ditambah dengan rasa percaya diri Jie Tian, itu menjadi semakin mengganggu. Oleh karena itu, Chu Feng harus menerobos reruntuhan secepat mungkin, mendapatkan pecahan kunci, dan pergi dari sini. Untungnya, dengan bantuan 3 naga sejati kelas 7 ini, 10 formasi terakhir Chu Feng berhasil dipecahkan. Ketika formasi ke-10 retak, sebuah gerbang penghalang muncul. Pahlawan muda Chu Feng. Tapi pada saat ini, 3 naga sejati kelas 7 semua memandang Chu Feng dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Mereka merasa bahwa formasi yang diintegrasikan Chu Feng ke dalam tubuh mereka melahap hidup mereka. Namun, mereka dengan jelas memenuhi tugasnya dan membantu Chu Feng menghancurkan formasi, mereka jelas telah melakukan perbuatan baik. Chu Feng jelas mengerti apa yang ingin mereka katakan, jadi dia tersenyum tipis, aku bilang kamu punya kesempatan untuk bertahan hidup, tapi aku tidak bilang aku pasti akan memberimu kesempatan ini. Tapi kamu karena Anda telah melakukan kejahatan dan melakukan perbuatan baik, saya, Chu Feng, tidak bisa tinggal diam sama sekali. Aku tidak akan menyiksamu, biarkan kamu mati dengan bahagia. Brengsek, aku akan membunuhmu. Mendengar ini, 3 naga sejati kelas 7 semuanya menunjukkan niat membunuh dan melepaskan kekuatan penghalang, ingin mati bersama dengan Chu Feng. Bang, bang, bang. Tapi saat berikutnya, 3 suara teredam terdengar di saat yang sama waktu. Ayo, 3 naga sejati kelas 7 berubah menjadi sepotong darah. Ini adalah kekuatan formasi, yang juga mencakup bahwa mereka tidak dapat memiliki niat membunuh terhadap Chu Feng, jika tidak mereka akan dibunuh secara langsung. Bodoh. Chu Feng mengulurkan tangan dan meraihnya, menyedot harta karun dan asal-usul ketiganya ke tangannya. Asal-usul ini lumayan, dan seharusnya bisa makan lengkap. Chu Feng tersenyum puas. Setelah menyimpan semuanya, dia berbalik dan melangkah ke gerbang pesona. Setelah melewati gerbang pesona, Chu Feng sampai di lautan luas, dan dia berada di tengah laut. Laut ini adalah penuh dengan niat membunuh. Itu persis sama dengan lautan yang ditemui Chu Feng ketika ia memenangkan medali emas bebas kematian. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Chu Feng sekarang memiliki pijakan. Tapi pijakannya tidak besar. Itu merupakan bujur sangkar melingkar dengan garis di tengah alun-alun. Gerbangnya tidak terlalu tinggi, hanya 100 meter, namun memancarkan keagungan, terutama garis-garis tulisan pada gerbang tersebut yang membuat orang merasa tidak nyaman dan takut. Dari itu, ketika Anda datang ke sini, Anda secara alami memiliki beberapa kemampuan, tetapi apakah mendorong pintu ini terbuka tergantung pada pemahaman Anda tentang kemampuan Anda sendiri. Jika Anda ingin membukanya, pertaruhkan hidup Anda. Hanya orang yang berani dan percaya diri yang memenuhi syarat untuk dapatkan barang-barang di sini.
Setelah melihatnya, Chu Feng tidak bisa menahan senyum, segera berjalan ke depan dan langsung membuka pintu. Kemenangan atau kekalahan tergantung pada gerakan ini.